Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama kita telah membahas tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Pada sesi yang kedua ini kita masuk ke inti, yaitu apa itu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah, jadi mono itu artinya satu, hibrid itu persilangan. Jadi monohibrid berarti persilangan antara dua individu sejenis, tapi ingat di sini ya, individunya harus sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Ya, kita lihat. Ini contohnya. Contoh yang pertama, persilangan antara rambutan yang berbuah manis dengan rambutan yang berbuah asam. Sama-sama rambutan, ya, satu jenis ya. Ada satu rasanya manis, satunya lagi rasanya asam. Jadi sifat bedanya di sini dari rasanya. Terus yang selanjutnya, persilangan antara ayam berbulu putih dengan ayam berbulu hitam. Contoh yang ketiga, manusia berkulit putih dengan manusia berkulit hitam. Kita silangkan apa yang terjadi dengan keturunannya. Ya. Jadi nanti akan kita ketemu dua istilah nanti ya. Ada sifat dominan nanti ya. Lawannya nanti ada resesif, berarti satunya nanti tidak ada yang dominan tapi sama-sama kuat, yaitu intermediate. Kita lihat sifat yang pertama dulu, sifat dominan. Ini contohnya persilangan antara kacang ercis berbunga merah, sifatnya dominan, merah dominan, dengan kacang ercis berwarna putih resesif. Ya, bisa dipahami, kita punya kacang ercis, satunya merah, sudah diketahui jenisnya merah, ini dominan, dia akan menang, sering muncul nanti. Disilangkan dengan kacang ercis yang berwarna putih. Putihnya itu sering kalah dia, atau istilahnya resesif. Kita lihat bagannya. P1. P ini ingat induk ya, induk yang pertama ya. P1 induk atau singkatan dari parental. Induknya di sini M besar, kita silangkan dengan M kecil. Fenotip yang nampak M besar kita katakan merah, M kecil kita katakan putih. Gametnya M besar tadi sudah kita bahas pada sesi awal, karena dia sama, ini kan homozigot dominan, besar semua ya, maka kita wakilkan satu huruf saja, yaitu M besar. Terus yang putih itu M kecil, boleh kita wakilkan satu huruf gametnya, M kecil. M besar kita silangkan dengan M kecil, maka dapatlah anak atau F1, keturunan pertama, M besar dan M kecil. Ingat penulisannya, M besar ini karena dia dominan, maka selalu di awal M besar, kemudian disusul dengan M kecil. M besar, M kecil, maka kelihatan fenotip, tampak dari luar, kita katakan warnanya merah. Anaknya merah, semuanya merah, berarti 100% merah. Jadi anak keturunan pertama pada sifat persilangan sifat dominan akan muncul 100% merah pada anak. Bagaimana kalau anaknya kita silangkan sesamanya? Ini dia. F1 kita silangkan dengan F1. Dapatlah induk yang kedua. Induk keduanya dari mana? Dari anak kita silangkan ke anak. Dapatnya nanti cucu ya. Ya, kita lihat genotip anak. Yang pertama M besar, M kecil. Kita silangkan dengan M besar, M kecil. Fenotipnya merah, disilangkan dengan merah. Gametnya karena dia pasangan hurufnya berbeda, ada yang besar ada yang kecil, atau dalam bahasa lain heterozigot, maka tidak boleh kita wakilkan satu huruf saja. Harus kita tulis kedua-duanya. Satu besar, M besar, yang satunya gametnya M kecil. Yang sebelah sisi yang lain juga sama, satu M besar dan satunya M kecil. Kita lihat bagaimana cara mencari cucu F2-nya. Kita tulis di sini buat kotak gamet, kita tulis ya. Sebelah sini M besar, M kecil, yang bawahnya M besar, M kecil. Kita lihat cara mengisi kotak ini. M besar, dapatnya dari mana? Lihat ke atas M besar, lihat ke samping M kecil. M besar, ingat tadi merah kan menang ya, kita katakan merah. M besar, M kecil, yang sebelah sini lihat ke atas M kecil ya,
sebelah sini M besar, maka kita tulis M besar duluan. M besar M kecil tetap sama. M besar merah, dia menang, ya merah. Terus yang bawahnya lagi M besar M kecil, merah juga. Terus yang terakhir M kecil M kecil, ini dia yang resesif. Dia akan muncul ketika ketemu sama sesamanya M kecil, maka dapatlah jenis selanjutnya warnanya putih. Ingat ya, ada 3 warna merah dan 1 putih. M besar jumlahnya 1, M besar M kecil jumlahnya 2, M kecil jumlahnya 1. Jadi dalam kata lain, M besarnya ini ada 1 dari 4 jenis variasinya. M besar M kecil ada 2 per 4, sedangkan M kecil 1 per 4. Ya, kita lihat perbandingan genotip F2-nya. Ya, pada cucu M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Ya, 1 dari 4 kali 100%, namanya persentase ya. 2 per 4 dari 100%, 1 per 4 dari 100%. Persen perbandingan genotip F2, 1/4 dari 100, 25. 2 per 4 dari 100, 100 dibagi 4, 25. Ya, ini kan 2 per 4 ini kalau kita kecilkan, sama-sama bagi 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Setengah dari 100, 50. 50% M besar M kecil, terus 25% M kecil. Dengan kata lain, di sini ya, perbandingan fenotip yang nampak, yang 25% ini kan merah nih, ya 50% juga merah dengan merah. Ada berapa merahnya? 3 merah, 1 putih. 3 banding 1 untuk perbandingan fenotip pada cucu ya. Terus yang selanjutnya kita lihat kalau dalam bentuk persen bagaimana? Dalam bentuk persen 75% merah, karena tadi kan ada 3 banding 1, berarti 3 dari 4 kali 100. Ya, 75% merah, 25% putih. Ya. Sifat selanjutnya intermediate. Kalau kita paham yang pertama tadi sifat dominan, maka intermediate ini lebih enak lagi ya, tidak terlalu sulit. Mirip-mirip seperti yang dominan. Kasusnya gini, bunga warna merah M besar disilangkan dengan bunga warna putih M kecil bersifat intermediate. Kata kuncinya di sini intermediate. Tidak ada yang menang, sama-sama kuat. Ya, kita lihat. Induknya M besar, M kecil, fenotipnya merah disilangkan dengan putih. Gametnya M besar kali M kecil. Maka F1-nya M besar M kecil. Ingat, ketika ketemu M besar sama M kecil, maka kita katakan yang tampak dari luar fenotipnya merah muda. M besar M kecil merah muda. Ya, kalau M besar merah, M kecil putih. Itu kata kuncinya yang kita lihat ya di sini, M besar M kecil merah muda. Dengan demikian, maka persentase keturunan pertamanya yang intermediate 100% merah muda. Kalau kasusnya di sini merah dengan putih. Kalau seandainya hitam dengan putih, maka nanti keturunannya bukan hitam putih, tapi abu-abu. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya F1-nya kita silangkan dengan F1, anak kita silangkan sama anak, nanti kan dapat cucu. Ya, kita lihat. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, fenotipnya merah muda disilangkan dengan merah muda. M besar M kecil kan beda jenisnya ini, hurufnya. Kita tulis keduanya, satu besar M besar, satunya kecil. Buat kotak lagi. Jadi di sini M besar ketemu M besar merah. M besar ketemu dengan M kecil, ini M besar duluan tulis merah muda. Ingat kata kuncinya. Kalau ketemu lagi M besar M kecil merah muda. M kecil putih. Ada 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Ya. M besar 1, M besar M kecil 2, ada 2 dari 4 ya. M kecilnya 1 dari 4 variasi. Ini dia. Ya, mirip yang tadi ya, tidak jauh beda. Dan hasil akhirnya nanti kita lihat 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Bagaimana? Ada masalah? Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan diri.